Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bertemu dengan saudara. Saya akan membagikan sedikit firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, saya baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, percayalah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu pasti akan kita dapatkan. Apa mimpi-mimpi saudara? Apa cita-cita saudara? Semuanya akan dikabulkan Tuhan. Beriman, saudara. Buktikan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, rajin beribadah, setia membayar persepuluhan, setia menginjil, setia baca Alkitab. Pasti janji Tuhan akan diberikan kepada saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ia selalu memberi yang terbaik. Ia tidak pernah menunda-nunda dan selalu memberi tepat pada waktunya. Itulah iman kita. Terkadang kalau pakai logika, bagaimana mungkin yang indah-indah itu bisa tercapai, bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita? Saudaraku, itu semua karena anugerah Tuhan saja. Saya pun berpikir, apa mungkin Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang indah-indah itu? Tentunya tidak, pemirsa. Kalau kita pakai akal logika, kalau kita membayar harga, barulah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk mengklaim janji Tuhan, kalau misalnya ada orang yang kecelakaan, pasti dia akan mengklaim di jasara harja. Baru-baru ini terjadi peristiwa di mana dari saudara saya ada yang ditabrak mobil ya. Dia nggak meninggal di tempat, tapi meninggalnya di rumah sakit. Nah, jadi keluarganya sedang berurusan untuk mencairkan dana dari pemerintah, yaitu dana santunan dari jasara harja. Jadi semuanya itu ada usaha. Kalau misalnya Tuhan juga berjanji bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar akan Tuhan sediakan bagi kita, kenapa kita tidak percaya? Kalau mungkin itu tidak mungkin, kalau mungkin itu bagi kita mustahil, tetapi tetap nyatakan kepada Tuhan. Ingatkan Tuhan janjinya. Bagi saya tentang janji Tuhan itu merupakan sesuatu yang pasti saya terima. Sekalipun saya merasa malu mengatakannya, tetapi saya tetap punya iman. Saya akan memiliki janji Tuhan tersebut. Untuk mendukung ayat ini, saya baca satu ayat lagi, yaitu Mazmur pasal 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Haleluya. Tuhan topang kita, saudara. Yakinlah, kalau Tuhan yang berfirman, jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Percaya saja. Saya juga seperti itu. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Saya punya pengharapan, saya punya iman. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Masih banyak lagi kita ini yang dalam pergumulan hidupnya belum menerima jawaban doa, belum mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Nah, saya katakan pada kali ini, ingat, apa yang dikatakan Tuhan kepada saudara akan diberikannya tepat pada waktunya. Dulunya saya menikah tahun 2015. Tentunya bagi keluarga yang baru menikah, rindu supaya dikaruniai anak. Ternyata beda dengan yang saya pikirkan. 2 tahun pernikahan kami belum juga dikaruniai anak. Tapi suatu ketika mujizat Tuhan terjadi. Oleh karena kemurahannya, akhirnya istri saya mengandung. Dan saya sangat bersuka cita untuk itu.
Namun saudara, saya tidak menuntut apakah karena dosa, apakah karena kesalahan. Umur bayinya cuma 1 bulan dalam kandungan, dan itu diambil oleh Tuhan. Tapi ketika saya tahu kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik, maka Dia akan meneruskannya, saya terus berdoa. Saya katakan kepada istri saya tetap beriman, dan iman istri saya juga semakin bertumbuh. Karena suatu hari dia mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan pengganti bagi anak yang dia kandung itu. Istri saya menempelkan di dinding foto-foto anak-anak bayi. Dan setiap kali kami melihat anak bayi itu, timbul iman kami. Kami katakan, nanti kami akan bisa menggendong bayi. Sekalipun belum ada, sekalipun belum kami lihat. Terkadang malu juga kalau beribadah ke gereja berdua-dua tanpa anak lah. Itu ujian berat. Entah siapa yang salah, entah istri saya atau saya, saudara. Berjuang juga, berdoa tiap hari. Kadang istri saya lihat dia berpuasa, dan akhirnya Tuhan baik. Tuhan kabulkan doa-doa kami. Harapan kami tidak sia-sia mengikut Tuhan. Kalau kami ditolong, Tuhan tolong kalian. Belum ya. Nah, saya mau cerita di sini bahwa tahun 2018 baru dikaruniai Tuhan kami anak. Nah, itu dia di belakang. Puji Tuhan, anak gadis ya, perempuan ya, yang sangat cantik bagi saya. Dia sudah berumur 3 tahun sekarang. Dan tahun 2021 bulan 10 semalam juga Tuhan kasih lagi tambahan bonus 2 jadinya. Luar biasa, saudara. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan yang rindu untuk diberkati Tuhan, mintalah kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan takut, jangan khawatir. Segala sesuatu yang Tuhan persiapkan itu selalu indah pada waktunya. Apa kerinduan saudara? Minta jodoh, berdoa. Minta pekerjaan, berdoa. Minta rumah, berdoa. Minta motor, berdoa. Semuanya Tuhan kabulkan, asalkan kita percaya. Iman tanpa perbuatan juga pada hakikatnya adalah mati. Jadi firman Tuhan ini hanya 7 menit. Jadi tunggu video saya berikutnya. Tuhan memberkati.